Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danzanedi dengan NIM 190001213, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan membuat video tentang perencanaan karir untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Digital. Perencanaan karir. Penerapan tenaga kerja saat ini dianggap masih belum maksimal. Ketidaksesuaian latar belakang pendidikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja di bawah kualifikasi adalah kendala saat ini. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan latar pendidikan dan kemampuan tenaga kerja di bawah kualifikasi menimbulkan produktivitas, kepuasan kerja, dan rendahnya jenjang karir. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tersebut, yaitu ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal mencakup perbandingan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dengan angka kelulusan masih terlalu sedikit sehingga individu harus bersaing secara ketat. Kebutuhan tenaga kerja dan keterampilan di bidangnya belum sebanding dengan ketersediaan di sektor tersebut. Yang kedua, ada faktor internal. Faktor internal yang ada di dalam individu adalah kesalahan memilih jurusan sewaktu SMA dan jurusan ketika masuk perguruan tinggi. Ketidakpahaman akan potensi diri, minat, dan bakat mengakibatkan kebimbangan dalam pemilihan jurusan semasa SMA. Kurangnya pengetahuan mengenai macam-macam jenjang pendidikan dan pekerjaan yang ada saat ini menjadi faktor kegagalan perencanaan dan pengambilan putusan karir untuk masa depan. Banyak remaja yang mengambil keputusan pemilihan jurusan sekadar mengikuti tren atau mengikuti pilihan kedua orang tuanya dan orang terdekatnya. Akibatnya, mereka banyak berkeluh kesah akan masa depannya yang tidak jelas. Bingung menentukan pilihan profesi yang sesuai dengan dirinya. Tahap remaja seharusnya sudah dapat menentukan arah karir mereka. Namun, masih banyak dijumpai siswa SMA yang mengalami kebimbangan dalam menentukan karir. Banyak siswa yang belum memahami output yang sebenarnya. Selama dan setelah ia lulus sekolah, mereka hanya berorientasi pada nilai. Sementara itu, bimbingan dan konseling di sekolah kurang berperan aktif dalam perencanaan karir siswa. Siswa yang merasa perlu saja yang datang akan kepada guru BK. Jika tidak ada masalah, mereka tidak akan datang. Kurangnya sosialisasi juga akan karir oleh guru BK karena padatnya jam belajar siswa sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengedukasi siswa. Kebimbangan perencanaan karir pada masa SMA dapat berakibatkan fatal setelah lulus sarjana. Kemampuan anak muda untuk menentukan rencana karir sejak dini tentunya akan berdampak besar pada kesejahteraan dan tingkat ekonomi yang juga akan naik seiring dengan makin tingginya jenjang karir yang mereka tempuh. Melakukan perencanaan karir sejak dini akan membuat remaja menjadi lebih siap untuk menentukan karir yang mereka inginkan, sehingga nantinya dapat melaksanakan setiap tugas perkembangannya dengan tepat waktu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga dengan memiliki kesiapan baik dari segi mental maupun finansial. Adapun beberapa metode dalam perencanaan karir, yaitu ada dua, ada pre-test dan post-test. Yang pertama dilakukan yaitu pre-test. Di tes ini diberikan sebelum pelatihan dimulai untuk melihat seberapa besar pemahaman siswa-siswa mengenai karir. Yang kedua, ada post-test. Tes ini dilakukan setelah pelatihan dan pendampingan penyusunan peta karir. Dari hasil kuesioner, pre-test dan post-test dapat dilihat persentase tingkat pemahaman siswa-siswi mengenai perencanaan karir mereka. Semakin tinggi persentase, semakin besar pemahaman yang dimiliki siswa. Pertanyaan pre-test dan post-test dapat berupa pertanyaan-pertanyaan seputar perencanaan karir yang meliputi pemahaman diri, persiapan diri, pengenalan dunia kerja, dan perencanaan masa depan.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perencanaan karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.